Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Baik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu, tak henti-hentinya sebagaimana prinsip menuntut ilmu sepanjang hayat sampai seumur hidup. Ya, jadi insya Allah walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di kelas anak-anakku, namun semangat kita tidak boleh putus. Kita tetap belajar dari rumah dan insya Allah bersama dengan saya kita akan belajar pelajaran pendidikan kecakapan hidup. Khusus untuk pertemuan hari ini kita akan belajar pada pertemuan ke-19. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Mukhlis SPD MPD. Sehari-hari saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Watampone, Kabupaten Bone, dan saya juga adalah trainer Life Skill Education LSE atau Pendidikan Kecakapan Hidup PKH, UNICEF dan LPP Bone, Kabupaten Bone. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat ya, tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah anak-anakku sekalian, pertemuan ke-19 pada hari ini kita akan membahas tentang menganalisis masalah. Nah sebelum kita membahas secara mendalam tentang materi pada hari ini, ada baiknya kita kilas balik sedikit tentang materi pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena materi pertemuan ke-19 pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi pertemuan ke-18. Nah, kita coba ingat sedikit atau ingat kembali tentang materi dan pesan penting pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan anak-anakku sekalian? Masih ya? Nah, kita coba sama-sama mengingat kembali. Yang pertama, apa materi sebelumnya? Yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, apa materi penting dari pertemuan itu? Anak-anakku sekalian, pertemuan yang lalu sudah belajar banyak tentang komunitas, bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah apa yang sering muncul atau yang kerap dihadapi dari berbagai komunitas, khususnya komunitas yang ada di sekolah. Kemudian hal penting juga ditegaskan sebagai pesan penting pertemuan yang lalu itu adalah bahwa setiap masalah itu tidak selamanya kelihatan secara fisik atau secara kasat mata ya. Ada juga permasalahan yang tak terlihat ya, seperti cyberbullying ya. Itu perundungan di dunia maya, itu tidak terlihat anak-anakku ya. Itu perlu juga diwaspadai, itu bisa saja muncul. Atau yang secara psikologi ya, misalnya kepercayaan diri yang sangat rendah yang bisa saja dihadapi oleh anak-anakku atau teman-teman anakku di sekolah, atau perasaan minder dan sebagainya ya. Jadi itu materi yang lalu, dan hari ini kita akan belajar tentang menganalisis masalah. Jadi pertemuan yang lalu kita mengidentifikasi masalah. Nah hari ini setelah kita mengidentifikasi banyak masalah yang muncul, bagaimana caranya hari ini kita menganalisis masalah tersebut beserta dengan cara penyelesaian masalahnya dan menemukan akar-akar permasalahannya. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tetap semangat, sekali lagi jaga jarak. Untuk tujuan atau hasil pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai untuk pertemuan pada hari ini, yang pertama anak-anakku diharapkan mampu atau dapat menyampaikan penyebab atau akar-akar permasalahan dari suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan, mampu menggambarkan ya, akibat-akibat dari suatu permasalahan yang dihadapi atau difokuskan nanti untuk dipilih untuk dibahas. Baik anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ini anak-anakku juga akan mendapatkan
pembelajaran berharga nantinya, ada keterampilan hidup yang kalian akan dapatkan dengan mempelajari materi pertemuan ke-19 hari ini. Dengan menganalisis masalah, anak-anakku akan mendapatkan keterampilan hidup untuk berpikir kritis. Bagaimana maksud berpikir kritis adalah ketika anak-anakku menghadapi suatu masalah atau diberikan contoh permasalahan, anak-anakku mampu berpikir kritis, mampu melihat, oh, kenapa bisa ada masalah? Apa yang menyebabkan dan bagaimana dampaknya? Baik secara individu, keluarga, komunitas, sampai di lingkungan. Kemudian, anak-anakku sekalian, keterampilan hidup yang kedua adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan atau keterampilan untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar dari masalah yang anak-anak hadapi. Ya, karena semua orang pasti akan menghadapi masalah. Dan selanjutnya, selain keterampilan hidup, ada juga pengetahuan penting yang akan anak-anak hadapi atau anak-anakku akan dapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara menganalisis sebuah masalah. Baik anak-anakku, itu yang keterampilan hidup dan pengetahuan penting. Dan satu lagi pesan penting yang harus anak-anakku nanti perhatikan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk menyampaikan sebuah permasalahan sosial dan lingkungan, maka anak-anakku perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan apa akar-akar permasalahannya, apa penyebab masalahnya. Itu penting, karena untuk menyelesaikan suatu masalah, maka akar permasalahannya dulu yang Anda harus ketahui. Yang kedua, apa akibat dari permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pribadi atau individu, keluarga, komunitas, dan bahkan bisa lingkungan, dan lebih luas lagi bisa berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita lanjut tentang bagaimana cara menganalisis masalah, anak-anakku barangkali perlu mengetahui secara sederhana masalah itu sebenarnya apa sih? Apa itu yang dimaksud dengan masalah? Oke, saya mau tanya dulu pada anak-anakku semua, apakah anak-anakku pernah memiliki masalah? Pernah menemukan masalah? Atau pernah menghadapi masalah? Atau mungkin, ya, pada hari ini anak-anakku masih ada masalahnya, gitu ya? Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang masalah? Apa sih itu masalah? Ya, jadi semua orang mungkin pernah mengatakan pernah menghadapi masalah. Nah, sekarang definisi singkatnya atau pengertian sederhananya masalah itu, saya minta anak-anakku simpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Pernah menginginkan sesuatu? Pernah merencanakan sesuatu, anak-anakku? Atau mengharapkan sesuatu? Pernah kan? Kalau pernah, bandingkan atau bagaimana perasaan anak-anakku ketika yang diinginkan, yang direncanakan, atau yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataan yang dihadapi, berbeda dengan keadaan yang dijumpai. Bagaimana perasaan anak-anakku? Senangkah? Kesalkah? Sedihkah? Atau cemas? Dari situasi seperti itu sudah bisa dikatakan itu adalah sebuah masalah. Misalnya anak-anakku yang tinggal rumahnya jaraknya dengan sekolah itu sekitar 700 atau 500 meter, tidak sampai 1 kilo dari sekolah. Ketika merencanakan pagi-pagi mau ke sekolah karena tidak ingin terlambat mengikuti upacara, dan karena anak-anakku tidak memiliki kendaraan misalnya, setiap hari jalan kaki ke sekolah. Sudah mempersiapkan diri jam 7.00 rencananya akan berangkat, karena perkiraan hanya 3 menit atau 5 menit ke sekolah. Tapi begitu mau berangkat, tiba-tiba hujan turun deras sekali. Apa yang terjadi? Rencana semula datang tepat waktu di sekolah, bisa saja anak-anakku terlambat karena situasinya
berbeda yang diinginkan dengan adanya hujan. Apakah itu termasuk masalah? Saya kira itu adalah sebuah masalah sederhana. Nah, itu ya anak-anakku, pengertian sederhana dari sebuah masalah. Kemudian sekali lagi saya ingatkan anakku bahwa masalah itu tadi tidak semuanya masalah dalam bentuk terlihat. Ada juga yang bentuk tidak terlihat seperti cyberbullying tadi yang saya katakan, atau secara psikologi itu juga bisa dikatakan sebuah masalah. Baik anak-anakku, kita akan berlatih untuk menganalisis sebuah masalah dengan melaksanakan sebuah tugas proyek, ya. Sebenarnya anak-anakku, tugas proyek ini akan Bapak berikan dalam bentuk tugas kelompok. Akan tetapi situasi pandemi COVID-19 kita masih tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah secara bertatap muka dan berkerumun. Kita tetap harus jaga jarak dan tetap stay at home, tetap di rumah. Maka tugas ini diberikan dalam bentuk tugas individu. Nah, apa tugas anak-anakku sekalian? Anak-anakku diharapkan nanti memilih, memfokuskan salah satu contoh permasalahan yang akan Bapak sampaikan sebentar. Nanti anak-anakku pilih salah satunya, kemudian tentukan masalah yang dipilih, kemudian nanti diselesaikan dengan cara yang akan saya sampaikan sebentar. Kita proyeksikan, kita perkirakan akan anak-anakku selesaikan dalam kurun waktu sekitar 3 minggu ke depan ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami atau saya selaku pemandu atau Bapak akan membantu anak-anakku untuk memilih sebuah permasalahan untuk diselesaikan atau difokuskan. Ada beberapa pertimbangan yang anak-anakku perlu perhatikan. Minimal ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan sebuah permasalahan berdasarkan yang paling diminati untuk dijadikan topik pembahasan. Masalah apa yang paling menarik perhatian anak-anakku? Ya, kalau suatu masalah menarik perhatian itu akan lebih mudah kita diskusikan. Yang kedua, permasalahan mana yang dianggap bisa menghambat pemenuhan hak-hak anak-anakku dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagai kebutuhan pokok dasar manusia. Dan yang ketiga, permasalahan nanti yang dipilih itu yang mana yang paling dianggap mudah untuk diselesaikan, ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah permasalahan. Nah, sekarang anak-anakku di rumah, ya, perhatikan, Bapak akan menyebutkan atau menyampaikan 6 contoh permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, ya. Nanti di antara 6 ini, anak-anakku pilih satu yang paling difokuskan untuk dianalisis permasalahannya. Ke-6 contoh ini dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan makanan atau minuman di kantin sekolah tidak sehat. Nah, ini juga sering kita dapatkan ya, atau kurang bergizi. Anak-anakku kalau memilih misalnya nanti tema ini atau permasalahan ini, temukan nanti akar-akar permasalahannya. Kenapa bisa dikatakan makanannya tidak sehat? Apa penyebabnya? Nanti cari. Sebentar ada juga cara penyelesaiannya dengan yang diberi nama teknik 5 mengapa. Ya. Permasalahan yang kedua. Ya. Permasalahan yang kedua, siswa atau siswi sudah mulai merokok sebelum dan sesudah sekolah. Ya, ini tidak jarang juga kita jumpai di sekolah ya anak-anakku. Ada yang sudah merokok, baik laki-laki maupun mungkin juga perempuan. Tapi ini pada umumnya laki-laki ya. Nah, ini nanti kita akan diskusikan yang mana nanti dipilih. Yang ketiga, adanya perundungan atau bullying. Nah, ini juga masalah yang paling banyak ditemukan di sekolah atau di komunitas lingkungan sekolah ya. Yang keempat, siswa atau siswi yang sudah menggunakan toilet itu tidak mencuci tangan dengan air yang mengalir atau pakai sabun. Ini juga
permasalahan yang bisa dicari akar masalahnya dan apa dampaknya nanti kalau anak-anakku pilih yang ini, ya. Selanjutnya yang kelima, ya, atau yang berikutnya, jumlah siswa dengan toilet yang tersedia di sekolah itu tidak sebanding atau tidak proporsional. Kalau aturan dasarnya yang ditentukan oleh pemerintah kan untuk toilet perempuan itu kan 1:25, ya. Maksimal 25 siswa perempuan satu toilet. Kemudian untuk laki-laki 1:40. Nah, coba bandingkan di sekolah anak-anakku semua, apakah di sekolah Anda anak-anakku sudah terpenuhi itu? Jangan-jangan misalnya satu toilet masih dipakai oleh 40-50 orang perempuan misalnya, itu kan sudah tidak memenuhi standar, ya. Nah, itu contoh-contoh permasalahan, ya. Kemudian permasalahan terakhir, kamar mandi atau toilet itu tidak tersedia sabun atau keran mengalir. Nah, anak-anakku silakan pilih di antara 6 permasalahan yang saya sampaikan tadi untuk dijadikan fokus pembahasan sebagai tugas proyeknya. Untuk menyelesaikan ini, kita atau anak-anakku akan menyelesaikannya dengan memperhatikan teknik atau cara penyelesaian masalah melalui istilah pohon masalah. Ya, jadi ada istilah pohon masalah, ya. Anak-anakku tentu sudah sering memperhatikan ada tanaman di sekitar sekolah atau pohon di sekitar rumahnya. Mulai dari paling bawah itu terdiri dari akar, ya. Kemudian naik ada batang, kemudian ada ranting, cabang atau ranting sampai daun. Ibarat sebuah permasalahan ini diibaratkan atau dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka pohon ini lengkap dengan sebuah permasalahannya, lengkap dengan penyebab dan akibatnya. Kita mulai dari pohon paling bawah tadi, itu terdiri dari akar, ya. Anak-anakku, tadi sudah saya sampaikan bahwa permasalahan itu terkadang terlihat, terkadang juga tidak terlihat, terutama penyebabnya. Coba perhatikan akar pohon. Apakah semua terlihat? Atau pada umumnya tidak terlihat, kan? Yang tidak terlihat itu yang dimaksud dengan akar. Akar permasalahan itu pada umumnya tidak terlihat. Pada umumnya ketika ada masalah, yang terlihat adalah dampaknya. Begitu ada akibat baru orang tahu, oh ada masalah. Jarang orang tahu apa yang menyebabkan masalah itu, karena memang akar permasalahannya tersembunyi. Nah, itu tugas anak-anakku nanti menuliskan apa akar permasalahannya, ya. Kemudian permasalahannya ditulis di bagian batang pohon, dan akibatnya itu pada ranting. Akibat itu bisa pada individu, nanti ada di gambar pohonnya nanti dimunculkan. Ada pada individu, dampak pada keluarga, dampak pada komunitas, dan dampak pada lingkungan. Nah, anak-anakku coba analisis itu, ya. Cara menganalisisnya bisa diperkenalkan dengan cara atau teknik 5 mengapa atau 5 whys. 5 mengapa ini salah satu teknik, ya. Tidak wajib, bisa digunakan teknik lain. Misalnya kita pilih di antara 6 tadi permasalahan tentang siswa atau siswi mulai merokok sebelum dan sesudah sekolah, ya. Kita pilih itu. Kita coba gunakan 5 mengapa. Mengapa pertama? Mengapa siswa-siswi mulai merokok sebelum dan sesudah sekolah? Jawabannya mungkin karena mereka ingin dikatakan keren. Lanjut pertanyaan mengapa kedua. Mengapa mereka ingin dikatakan keren? Ya, mungkin jawabannya karena mereka melihat para selebritas atau idola mereka atau idola kalian juga merokok di televisi, gitu ya, anakku. Pertanyaan selanjutnya, mengapa lagi? Mengapa anak-anak remaja itu meniru para selebriti di televisi? Alternatif jawabannya bisa saja juga karena mereka ingin diterima di kelompok pertemanan mereka, ya, diterima di komunitasnya.
Pertanyaan berikutnya lagi, mengapa? Mengapa remaja ingin diterima di komunitasnya? Jawabannya mungkin karena mereka takut dibully. Ya. Berarti lanjut pertanyaan mengapa, 5 mengapa yang kelima. Mengapa anak remaja atau anak sekolah takut dibully? Contoh jawabannya mungkin karena mereka takut tidak diterima, mereka khawatir, mereka sedih, mereka takut diperlakukan tidak seharusnya mereka diperlakukan. Nah, itu yang anak-anakku. Nah, penggunaan 5 mengapa ini gunakan untuk menganalisis masalah 6 tadi yang dianggap anak-anakku pilih. Gunakan dengan cara itu, dan insya Allah dengan menggunakan pohon masalah anak-anakku bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, coba kita analisis satu contoh masalah tadi tentang rokok ini, bahaya merokok. Apa dampaknya? Ya, kita coba lihat dampak pertama untuk bahaya merokok terhadap individu. Anak-anakku yang mungkin pernah merokok atau melihat orang merokok, atau mungkin dari informasi dari kesehatan, pertama bisa menyebabkan bau mulut, ya. Yang perokok itu bisa dikatakan menyebabkan bau mulut. Yang kedua, bisa menimbulkan penyakit kanker. Kita lihat iklan-iklan di televisi, ya, atau iklan-iklan rokok itu, bagaimana gambar tenggorokan, ya. Orang yang merokok itu kelihatan berlubang, itu kanker tenggorokan itu anak-anakku, ya. Itu bahayanya secara individu. Kemudian menghambur-hamburkan uang saja, ya, bisa dikatakan seperti itu, karena apalagi situasi pandemi 19 sekarang ini, kesulitan ekonomi hampir dirasakan semua pihak. Anak-anakku, kasihan orang tuanya kalau Anda harus menghabiskan uang hanya untuk merokok, padahal masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, termasuk untuk belajar, beli kuota, dipakai lagi merokok. Berarti itu dampak secara individu. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap keluarga anak-anakku, ya. Ketika ada orang yang merokok di suatu keluarga, maka itu bisa berdampak pada keluarganya. Dampak pertamanya, bisa asap rokok yang dihembuskan atau dikeluarkan oleh perokok itu bisa terhirup oleh orang keluarga tercinta di sekitarnya. Ya, biasanya orang disebut seperti itu, yang menghirup itu disebut perokok pasif, itu ya. Dan menurut informasi kesehatan, perokok pasif itu justru jauh lebih tinggi resikonya untuk terkena penyakit daripada yang perokok atau perokok aktif. Coba anak-anakku bayangkan, kalau anak-anakku yang pelaku perokok, ya, pelaku perokok di rumah misalnya, anak-anakku memiliki ibu Anda atau mama anak-anakku yang sedang hamil, kemudian menghisap asap rokok anak-anakku yang dikeluarkan itu mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya. Bahkan juga anggota keluarga yang lain bisa saja terkena kanker paru-paru dan sebagainya. Itu anak-anakku, ya. Kemudian selain dampak terhadap keluarga, ada juga dampak terhadap komunitas, ya. Komunitas kita juga kurang lebih sama, yang kita tempat bergaul, berteman, bisa juga terkena dampak penyakit dan dampak layanan kesehatan yang tidak terlayani dengan baik karena banyaknya anggota komunitas yang terkena dampaknya. Dan terakhir, dampak terhadap lingkungan. Asap rokok yang dikeluarkan bisa mencemari lingkungan, ya, cemaran udara. Kemudian puntung rokok yang dibuang bisa menjadi sampah, bisa juga mencemari tanah. Bahkan dalam situasi tertentu, musim kemarau, bisa menyebabkan kebakaran. Itu dampaknya terhadap lingkungan. Jadi itu contoh analisis masalah anakku dari akar permasalahannya tadi, bagaimana dampaknya terhadap individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan. Baik anak-anakku yang saya cintai, yang belajar dari rumah, tetap semangat, ya. Baik, saya kira mengenai pohon masalah kita sudah bahas, proyeknya sudah difokuskan tadi. Anak-anakku sekali lagi memilih salah satu 6 permasalahan yang dimunculkan dengan menyelesaikannya dengan model pohon masalah, dengan menerapkan pertanyaan atau cara 5 mengapa atau 5 whys. Saya kira itu materi inti pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup,
ada tantangan hidup ya yang akan dibawa pulang atau dilaksanakan atau dikerjakan untuk didiskusikan untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anakku, yang pertama permasalahan yang sudah difokuskan tadi dalam pembahasan yang sudah dipilih, yang sudah ditemukan akar-akar permasalahannya dan sudah dideskripsikan atau digambarkan akibat atau pengaruh terhadap diri sendiri, keluarga dan komunitas serta lingkungan, itu diminta anak-anakku untuk memperdalam lagi. Bagaimana cara memperdalamnya? Ya, yang pertama, anak-anakku bicarakan ini dengan teman-teman sebaya Anda, dengan teman-teman sekolah. Karena masih situasi COVID-19, masih tidak diperkenankan untuk datang berkerumun di sekolah, maka cara mendiskusikannya bisa melalui sosial media, bisa melalui WA, bisa melalui Telegram, Vkom, dan media-media lainnya. Diskusikan itu dengan teman Anda, bahkan dengan guru, para guru, bagaimana mendiskusikan secara lebih mendalam sehingga bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Yang kedua, anak-anakku juga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih ilmiah dari orang yang ahli. Misalnya permasalahan yang dipilih tadi tentang bahaya merokok misalnya, anak-anakku bisa berbicara atau berkonsultasi dengan ahlinya seperti tenaga medis, dokter ya, perawat atau orang-orang yang ahli di bidang itu. Kemudian yang ketiga, anak-anakku bisa memperdalam pembahasan materi permasalahan tersebut dengan melakukan pencarian informasi secara mendetail, bisa melalui membaca buku di perpustakaan, bisa juga melalui searching atau browsing di internet. Nah, itu tantangan yang akan dibawa pulang atau akan dibahas pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan yang tidak sempat disampaikan kepada guru atau trainer atau siapapun yang ingin ditujukan pertanyaan itu, anak-anakku, kalau di pertemuan tatap muka di kelas itu kan ada namanya kotak saran. Tapi karena ini tidak ada kotak saran tersedia karena jarak kita tidak bertemu langsung, maka pertanyaan anakku itu bisa disampaikan melalui media sosial atau melalui WhatsApp, melalui Telegram, bisa melalui video call dan media-media lainnya yang ditujukan kepada guru yang mengajarkan pelajaran ini atau ditujukan kepada yang bisa memecahkan masalah tersebut. Terakhir, pesan penting kami kembali tegaskan sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa pesan penting dari materi pertemuan pada hari ini, pertemuan ke-19 ini, anak-anakku ingat dan dicatat baik-baik bahwa yang pertama, untuk menyampaikan suatu permasalahan sosial atau lingkungan, maka anak-anakku terlebih dahulu harus memastikan, harus memahami, harus mencari akar-akar permasalahannya. Yang kedua, untuk setiap permasalahan pasti ada dampak, akibat atau pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kepada siapa pengaruhnya dari masalah tersebut? Adalah pertama, berpengaruh pada diri sendiri atau individu. Yang kedua, akibat atau pengaruhnya kepada keluarga di sekitar kita. Dan yang ketiga, berpengaruh pada komunitas di sekitar kita atau komunitas yang selalu kita bergaul. Dan yang keempat, berpengaruh terhadap lingkungan kita. Dan terakhir, lebih luas berpengaruh kepada bangsa dan negara kita. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga anak-anakku senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap jaga jarak dan tetap belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.